Selamat Pak. pagi, Romo. Pagi, Pagi, Romo. pagi ini aku berasap dan berada semua. yang melindungi jiwaku. Kami biar kopi dengan jam titis apa? Woi, mantap itu. Lagi Romo. Makanan yang harus ada. Harus kita yang pertama minta Iya betul. dan orang yang dari P dan Mimbar balik. Kau disengsara. Di Jalan Titi tadi malam banyak di share ke grup itu. Ya, supaya saya melihat ular juga ada tergerak. Sayang kelam. Aku Kita masih 15 orang. satu Ini ketua kelas lagi izin karena ada kegiatan. Iya Romo. Jadi harap ini siapa yang mewakili silakan. Silakan WA di teman-teman. aku hendak Nanti ketua kelas halangan atau naik status. Ya. Tapi jangan ambil jangan pendeta ya. jiwaku. Hanya hari ini. Hanya hari ini harus selanjutnya diserahkan kembali. Pagi Romo. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Ya, kawal bapak Punya bapak. mantan itu. Itu masih siapa yang bisa bela? Silakan bergabung. Bagaimana? Tidur pula ke semalam. Kau saja Nyenyak sekali Romo. Iya. Kecap ayam. damai Kerja lambat kan belum tidur tadi malam. Aduh. tiada lain jalan selamat. Iya Romo. Cuma oleh darahmu. Aku hendak iring di kau yang melindungi jiwaku. Akan jadi sama Tuhan. Itu rindu dendamku. Iring di kau di sengsara karena kuasa yang kelam. Siapa yang belum ada ya? Aku tahu satu kali aku akan bermegah. Hari ini hari lahirnya Pancasila ini. Iya hari Senin. Hendak iring di kau yang melindungi jiwaku. Akan jadi sama Tuhan. Itu rindu
Emerenciana. Ibu Emerenciana. Ada Romo. Oh ini. Emerenciana. Ibu Juana Eko. Ada belum ya? Oh, ini ada. Ada. Ibu Manawal. Oh, ini saya baru mau sebut ini keluar guru. 18. Oke, sudah ada. Mas Mika Habur ada. Ibu itu ada. Ibu Winfrida ada. Pak Yosep Ngales. Hadir Romo. Mana? Hadir. Hadir. Oh, yang di bawah ini. Ibu Lutgardi sudah ada. Lutgardis. Belum masuk. Ya. Tidak ada, belum ada. Selamat pagi Romo. Pagi. Ibu Justina. Oh, Bu Justina. Ibu Justina. Ibu Justina. Ibu Justina siapa tadi? Oh, ini, oh aku. Ya. Kalau tidak masuk terlambat, saya lapor Romo Paroki, Marse. Iya Romo, dilaporkan sudah Romo. Iya, Anaknya tidak disiplin. Iya. Romarci sudah pindah di Manukasa sana. Tidak apa-apa, supaya dia pergi kejar kembali ke tempat tugas lama. Romar sudah menjadi Romo Paroki, Romo pembantu paroki ke sini. Oh iya, Pak Andi punya Romo. Kalau Ibu Gardiana nih sudah ada? Radiana kayaknya belum masuk. Dia belum. Ini dari mana nih? Sumba kah? Tidak Romo. Dari mana dia? Manggarai? Sepertinya. Ya, sampai dia masih ke kota ke apa? Perjalanan jauh. Felix, bantu kerja soalnya Bapak ya. Ya, gampang. Calon Romo nih. Oh ya? Iya. Ya, kena Bapak tidak jadi ganti anak. Iya. Dekat-dekatin kongregasi Manu Gaspar ini. Oh ya. Kita mulai sudah kah? Romo, Ya, Sudah. biar nanti kita sampaikan ke teman-teman lain. Oke, ya, baik. Satu orang pimpin kita dalam doa supaya bagus. Ibu Justina Apu Enga. Doa sudah. Romo, teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang baru ini yang Engkau limpahkan kepada kami semua berkat dan penyertaan-Mu sepanjang malam tadi sehingga hari ini kami boleh menikmati udara-Mu yang segar, hari yang baru dan aktivitas yang baru lagi. Kami mohon penyertaan-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi akal budi kami agar kami mampu menganalisis dengan baik apa menjadi pekerjaan kami hari ini. Untuk itu ya Tuhan, semua pekerjaan hari ini kami serahkan ke dalam penyelenggaraan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, baik Ibu, terima kasih. Sedikit informasi pertama, tugas resume dan analisa semua sudah selesai. Nilainya bagus-bagus. Di atas 80. Tidak ada yang 70 kelas ini. Hanya bahwa perlu diperbaiki, jangan kerja sedikit-sedikit, harus banyak soal refleksinya. Ini Ibu Lutgardi sudah masuk. Ini Ibu Lutgardis. Selamat pagi Ibu Lutgardis. Ini Ibu Lutgardis. Pagi.
terlalu susah pikir tugas apa lagi sebentar ini sehingga tidak senyum ini. Selamat pagi. Ya, pagi. Nah, bahwa semua tugas sudah oke. Analisa Sudah. materi, resume, sudah oke. Dan nilai rata-rata bagus. Romo punya pertimbangan tersendiri dalam menilai. Semoga kedisiplinan ini hari ini juga harus ditunjukkan dan selanjutnya karena kita bertemu batas hari ini. Itu pertama. Yang kedua, hari ini kita akan masuk analisa materi yaitu PBL. Kemarin kalau PJBL sudah selesai, hanya 4 siklus. Jadi jangan mengerti 4 siklus itu seperti PTK, PTS, tidak. Siklus dalam pengertian analisa materi itu alur kerjanya. Nah, maka hari ini Bapak Ibu Guru akan memasuki materi baru PBL dengan judul baru. Maka ini perlu diperhatikan baik-baik setiap instruksi yang ada di dalam LMS. Hari ini kita buat seperti PJBL itu. Mendeskripsikan, memilih tema yang sudah disediakan. Kemudian kalau tema itu tidak sesuai dengan realitas hidup di Bapak Ibu Guru, bisa memilih bebas, tapi dalam konteks profesional. Kemudian mendeskripsikan tema itu secara baik, menjelaskan tema itu, dan di dalam deskripsi identifikasi masalah, kemudian identifikasi masalah, tentukan topik. Tentukan topik itu kan dari hasil rumusan-rumusan masalah yang Bapak Ibu Guru angkat itu, kira-kira topik apa yang saya mau angkat. Macam contoh soal pendidikan, membaca kitab suci, atau lihat situasi setiap hari, mendeskripsikan dulu tema itu, kemudian mengidentifikasi masalah tentang kitab suci. Banyak yang datang ke gereja tidak bawa kitab suci, sharing kitab suci, juga mereka tidak bawa, berharap pada buku, tidak pernah membaca kitab suci di rumah. Setelah selesai itu, setelah mendeskripsi, kira-kira topiknya apa untuk Bapak Ibu Guru dari tema kitab suci itu? Lemahnya minat baca kitab suci lemahnya minimnya semangat membaca kitab suci umat lingkungan ini. Itu caranya. Sehingga dari tema itu menjadi pegangan Bapak Ibu Guru, judul itu menjadi pegangan Bapak Ibu Guru ke depan modul-modul selanjutnya selama modul profesional, yaitu modul ini. Maka nanti kita lihat, Romo akan share ini, kita lihat bersama apa saja yang perlu diperhatikan. Kita lihat bersama. Ini Bapak Ibu Guru, coba kita lihat pertama instruksi analisa modul ini. Ini pertama seperti PJBL saja. Hanya bahwa ini hari ini lebih mengarah kepada PBL profesional. Nah, jadi pertama diminta untuk menemukan masalah-masalah aktual yang berkaitan dengan ajaran iman dan moral yang terjadi di sekitar Anda sebagai pokok fokus yang akan dianalisa. Yang kedua, para mahasiswa mengalami kesulitan untuk menemukan masalah aktual di sekitar lingkungan pengabdian sebagai tema. Boleh memilih salah satu tema di bawah ini. Ini LPK ada menyiapkan sebanyak 20 tema. Silakan memilih.
Kemudian catatan yang Romo kasih, tema ini silakan memilih. Yang kedua, jika tema ini yang ditawarkan di atas tidak sesuai dengan realitas yang Bapak Ibu guru alami atau di wilayah kerja Bapak Ibu guru tidak sesuai, maka silakan memilih tema profesional lain yang terjadi di sekitar wilayah kerja Bapak Ibu guru. Ini tema 20. Kalau ini tidak ada sama, tidak sesuai dengan saya punya di sini, saya pilih judul lain, silakan. Yang pada akhirnya menentukan topik. Nah, bagaimana alur kerjanya? Alur kerjanya pertama kita memilih tema. Kita pilih tema ini silakan, membuat tema baru silakan. Tema ini Bapak Ibu guru harus mendeskripsikan, menjelaskan seperti latar belakang seperti itu. Bapak Ibu guru mendeskripsikan latar belakangnya, dan di dalam latar belakang ini menjadi kuat apabila disertakan dengan masalah, identifikasi masalah dari tema ini. Tema ini identifikasinya masalah apa saja. Ya, contohnya Bapak Ibu guru angkat relevansi kitab suci pada era modern. Kitab suci masih relevan tidak di dalam kehidupan modern sekarang. Seperti itu. Ini kan masih dalam bentuk tema. Nanti setelah mengidentifikasi masalah, kemudian Bapak Ibu guru menyimpulkan judul topik. Ini minimnya umat lingkungan Santo Agustinus, paroki ini tempat tinggal Bapak itu dalam membaca kitab suci. Akar masalah minim membacanya apa? Seperti itu. Relevansi bagaimana? Ini relevansinya dengan hidup kitab suci zaman modern ada tidak, masih ada atau tidak. Bisa juga membuat judul sebelum menentukan topik, buat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Setelah mengidentifikasi masalah, membuat identifikasi masalah untuk merumuskannya dalam bentuk pertanyaan, kemudian menentukan topik. Itu tindak lanjutnya setelah mendeskripsikan selesai, Bapak Ibu guru menentukan topik. Untuk apa topik itu akan dibahas selanjutnya di modul-modul profesional selanjutnya. Seperti itu. Karena modul profesional PBL ini ada 6. Bapak Ibu, hari ini tugas Bapak Ibu guru setelah mengangkat temanya, Bapak Ibu guru punya kewajiban mendeskripsikan, mengidentifikasi masalah, kemudian menentukan topiknya. Itu yang Romo bisa. Ini Romo sudah masuk di dalam LMS, di file. Silakan Bapak Ibu guru buka nanti melihat. Ibu Gardiana keluar. Oke. Ibu Gardiana, selamat pagi. Jadi itu Bapak Ibu guru, tugas Bapak Ibu guru hari ini, jangan rambang kerja di yang lain dulu. Kerja itu satu pokok itu dulu. Jangan sudah sampai dieksplorasi lah, realitas penjelasan literasi lah. Kalau latar belakang dengan literasi masih bisa masuk akal. Kalau sampai pada setelah itu masukkan ke identifikasi masalah itu selesai. Kemudian identifikasi masalah selanjutnya menentukan topik. Dari ini saya memilih topik, saya dapat menyebut topiknya ini. Setelah mengidentifikasi masalah itu masih bersifat umum. Masih bersifat umum, luas sekali. Tinggal saja bagaimana dari identifikasi masalah itu Bapak Ibu guru mempersempit judulnya supaya nanti ketika disuruh mencari akar masalahnya itu mudah. Itu caranya. Maka harus tentukan topik. Seperti skripsi toh. Kita buatkan harus tentukan judulnya. Minimnya partisipasi umat lingkungan Maria Dolorosa dalam kegiatan gereja, minimnya keterlibatan umat dalam umat lingkungan ini
dalam kegiatan gereja di paroki ini. Kan berarti kita lihat dia punya kegiatan, bagaimana partisipasi dia di dalam gereja. Mengapa kita angkat judul ini? Identifikasi masalah dulu. Kemudian setelah identifikasi masalah, ke depannya baru akan ditentukan penjelasan seperti yang Bapak Ibu Guru sudah buat sebelumnya. Sehingga tidak mengalami kesulitan. Ikut saja alur yang Romo tulis itu 1, 2, 3. Tetapi itu dibuat, dikemas dalam sebuah tulisan. Jangan tulis 1 tema apa, 2 penjelasan, tidak. Tapi itu dikemas menjadi satu kesatuan. Sehingga nanti ke depan tidak mengalami kesulitan. Jangan kita rambang dulu yang lain. Tetapi hari ini tugas Bapak Ibu Guru, pilih tema, menjelaskan latar belakang atau mendeskripsikan, kemudian mengidentifikasi masalah dari judul tema yang Bapak Ibu angkat, kemudian menentukan topik apa. Oh, saya pilih topik. Topiknya adalah apa? Jadi pertanyaan, apakah masih ada relevansi kitab suci dan kehidupan masyarakat modern? Apa manfaat kitab suci dalam kehidupan modern? Dari pertanyaan ini juga apa? Bapak Ibu Guru buat apa? Kalau mau langsung tentukan juga tidak masalah. Yang penting ditulis secara baik. Karena jika awal Bapak Ibu Guru sudah salah, ke belakang nanti akan mempersulit Bapak Ibu Guru. Maka carilah tema yang sesuai dengan yang terjadi, tahu persis akar masalahnya apa, supaya pekerjaannya itu mudah. Kalau Bapak Ibu Guru mengangkat tema di luar jangkauan situasi hidup yang Bapak Ibu Guru pahami, nanti sulit. Itu cara strategi membuatnya. Contoh, kalau di sana, di Sumba, contoh. Di Sumba itu kan, masihkah relevansi kitab suci atau partisipasi umat dan sebagainya. Kita jelaskan, ada satu poin di situ adalah dualisme. Masyarakat Sumba masih memiliki dualisme kepercayaan. Yang satu sisi merapu, di sisi lain dia meskipun dia sudah beriman Katolik. Dari semua ini saya pilih tulis dualisme kepercayaan orang Sumba. Nah, di situ baru Bapak Ibu jelaskan. Berikutnya Bapak Ibu jelaskan berdasarkan literasinya bagaimana. Jadi ini contoh saja. Roma kasih contoh. Nah, kemudian di situ baru akar masalahnya apa. Kita lihat, oh akar masalahnya ini ada punya perasaan takut. Kalau tidak mengikuti budaya nanti akibatnya ini. Nah, anggapan merapu seperti ini. Nah, manusia kalau tidak mengikuti kepercayaan sudah tapi tidak ikut merapu, dia akan jadi seperti ini. Itu kan diberi penjelasan secara konkret. Ini hari ini kita kerja seperti itu. Maka hari ini, maka Romo katakan kemarin, istirahat banyak malam, karena hari ini lebih banyak berpikir sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu Guru berdasarkan pengalaman hidup. Kalau kemarin hari pertama dan hari kedua itu berdasarkan modul. Jadi tidak terlalu sulit modul itu. Tapi hari ini itu melatih diri dari Bapak Ibu Guru sendiri mengungkapkan ide-ide dari itu. Ini kan seperti menulis skripsi tapi sederhana, menulis PPK yang sederhana berdasarkan realitas. Jadi tema sudah ada, tema Romo tadi sudah tunjuk dan sudah ada di dalam LMS itu, silakan kerja. Nah, kemudian dengan alurnya tentukan memilih tema, kemudian mendeskripsikan tema itu secara baik sebagai latar belakang. Selanjutnya di dalam latar belakang itu memasukkan juga identifikasi masalah dan kesimpulannya apa, memilih tema apa. Itu saja pekerjaan hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Hari ini hari kelahiran Pancasila, tapi kita lahir baru dengan tema baru dalam analisa materi. Kalau Pancasila terlalu
lahir dari rahim Bumi Pertiwi Indonesia, hari ini tema dan kata-kata terlahir dari batin sanubari Bapak Ibu Guru mahasiswa PPG. Ini macam tidak ada senyum, ini bahaya ini. Susah sekali kan? Iya Romo, kami belum mengerti, belum terlalu paham ini. Oh, paham. Ya, memang ini seperti tidak seperti Bapak Ibu Guru buat modul pertama itu. Intinya begitu saja. Hanya bahwa alurnya Romo sudah kasih itu, ada 4 itu. Tentukan tema dulu. Tema itu silakan pilih dari 20 tema tadi. Tetapi kalau 20 tema itu tidak sesuai dengan realitas hidup Bapak Ibu Guru di wilayah kerja Bapak Ibu Guru, silakan pilih tema lain. Tapi dalam konteks profesional, ya judul. Kemudian Bapak Ibu Guru menjelaskan judul itu, mendeskripsikan. Seperti tulis skripsi itu Bapak Antonius, latar belakang sedikit kah. Setelah itu di dalam latar belakang otomatis supaya untuk memperkuat judul itu harus ada identifikasi masalah. Nah, selanjutnya identifikasi masalah baru sedikit menyimpulkan, setelah itu pilih topik. Saat dari tema-tema ini, dari identifikasi masalah ini, saya memilih topik, rangkuman dari seluruhnya ini, saya memilih topik ini. Seperti itu. Itu saja, tidak terlalu apa. Bapak Antonius. Bagaimana Bapak Mikael? Baik, terima kasih Romo. Saya mau tanya, mungkin ada ketentuan begitu. Targetnya. Ini harus 3 halaman. Standarnya 3 halaman. Tapi jangan buat 1 halaman, itu minim sekali. Standar 3. Supaya Romo baca juga senang toh. Ini kan bukan apa saja, bukan manfaat untuk Bapak Ibu Guru, tapi manfaat untuk Romo juga. Kan membaca, bisa ambil jadi khotbah, banyak cara. Romo bisa ambil dari pengalaman Bapak Ibu Guru toh. Dalam berkhotbah itu kita mengimplementasi kitab suci kan berdasarkan realitas yang ada. Kita jangan mengawang di surga lantai ke-8, umat sendiri tidak mengerti. Itu sama hal juga di dalam mengangkat masalah ini. Karena itu akan berlanjut sampai, karena untuk profesional ini ada 6 siklus, ingat baik-baik. Bukan hanya 4. Kalau pedagogi kemarin, itu hanya 4. Tapi ini 6. Sehingga pas, kalau 6, ini kan lagi 6 modul. Nah, ini ke-5. Lagi 5 modul. Nah, berarti dasar modul itu akan berurutan. Jadi paling rendah 3 halamannya Guru Nah, seperti itu. Silahkan kerja, mau huruf 14, asal jangan huruf 18, itu 1 halaman, 1 kata nanti. 1 kata 1 halaman. Jadi bisa juga saling berdiskusi. Gunakan, Romo bilang manfaatkan grup ini berdiskusi. Supaya mudah, tidak terlalu sulit. Kan dia punya alurnya seperti Bapak Ibu Guru buat modul pertama. Kemarin kan sudah pernah buat tuh Bapak Ibu Guru toh, identifikasi. Seperti itu. Itu di dalam pedagogi, sekarang profesional. Seperti itu. Maka ini guru dilatih untuk membaca. Membaca, mencari sumber buku, sekurang-kurangnya punya perpustakaan sendiri di rumah sehingga membaca. Semakin banyak membaca, semakin mudah dalam menulis. Begitu. Mungkin ada yang begitu Bapak Mikael? Terima kasih Romo. Oke. Selanjutnya. Saya mau tanya, apakah seperti yang lalu ditulis di dalam itu, apa namanya, template yang disiapkan, atau kita Romo hanya silakan kerja biasa baru dikirim. Bisa dibuat dalam template, bisa, silakan. Tapi ini Romo tidak di template, Romo hanya menulis instruksinya. Sedangkan dia punya yang tadi Romo kirim dalam bentuk PDF di file bawah. Bapak Ibu Guru silakan buka. Kalau Bapak Ibu Guru mau kerja langsung di template, silakan, karena itu akan berlanjut.
bikin dalam bentuk kotak toh. Bisa juga judul, tema apa, kemudian masuk dalam deskripsi menjelaskan itu. Dari deskripsi di atas saya masuk pada identifikasi masalah ini. Terakhir baru kesimpulannya dari identifikasi masalah yang saya angkat ini. Topik yang akan saya geluti adalah ini. Seperti itu, selesai. Sampai pada titik penentuan topik. Jangan sampai kamu jelaskan topik ini, eksplorasi akar masalahnya ini, nanti aktusnya begini. Tidak usah, itu nanti ada siklusnya. Itu ada siklusnya. Karena kali lalu Romo baca itu ada yang sudah sampai pada aksi, jalan keluar solusi. Seperti itu kan bunuh diri. Lantas nanti siklus yang lain mau kerja apa? Pertanyaan. Kan tidak ada. Maka hari ini tugas itu kerja berdasarkan 4 poin yang Romo kasih tadi. 4 poin yang mana nanti kita lihat, coba ini 4 poin ini. Ini lihat baik-baik. 4 poin yang mana ini? Baca baik-baik alur kerja tugas analisa materi PBL hari ini 1 Juni 2023. Alurnya ini 4 ini. Bapak Ibu guru yang Pastor Romo tunjuk ini. Lihat baik-baik. Jangan mengembang dari ini. Sudah mengerti Bapak Ibu guru? Sudah, Romo. Sudah itu saja. Tugas Bapak Ibu guru hari ini itu. Nanti minggu depan tanggal 5, kelanjutan dari itu. Penentuan, penjelasan. Seperti kali lalu Bapak Ibu guru buatannya bahwa di dalam pedagogi hanya 4 siklus. Identifikasi masalah, eksplorasi, literasi, eksplorasi literasi, kemudian penentuan faktor determinan dan dominan, yang keempat aksi. Hanya 4. Tetapi di dalam profesional ini ada 6. Mereka pecahkan lagi. Dominan sendiri, determinan sendiri. Pada antara determinan dan dominan ini mirip saja. Mirip-mirip. Bisa jadi bahwa kelanjutannya sudah ada di identifikasi masalah, tinggal saja dibahasakan ulang secara baik lagi. Itu saja. Terlalu mengalami kesulitan. Jadi begitu. Jadi perhatikan, boleh di atas boleh tulis banyak dulu, tapi perhatikan alur kerja yang ada 4 itu saja. Tidak boleh keluar dari itu. Kalau keluar dari itu, sampai besok juga kamu kerja tidak habis. Berpikir setengah mati. Ya. Sedikit kan, hanya sedikit saja, 3 halaman saja tinggal tutup. Udah mainkan saja menurut kata ini. Begitu Bapak Ibu. Ada yang lain lagi? Ini Bu Teresa Tuto mau tanya ke apa? Ya Romo. Silakan Ibu. Jadi untuk yang saya paham, pekerjaan kami hari ini yang pertama itu menentukan tema. Terus dilanjut dengan deskripsi atau latar belakang tadi. Mendeskripsikan tema tersebut, lalu dilanjut dengan identifikasi masalah, disimpulkan sedikit, lalu terakhir menentukan topik. Itu saja Romo? Itu saja, selesai. Wah, Oke, Ibu, oke. kalau semua macam begini pasti tidak setengah mati saja lah, sudah selesai dari tadi pagi. Itu saja. Terima kasih Romo. Itu saja, jangan mengembang. Nanti modul siklus berikut ada. Seperti kalau siklus berikut kan ada eksplorasi toh, berdasarkan realita, empiris, dan berdasarkan literasi. Yang itu ya. Seperti itu nanti itu siklus yang berikut. Tapi siklus yang sekarang Bapak Ibu guru buat adalah identifikasi masalah. Tapi tidak mungkin begitu angkat judul identifikasi masalah ini, kan tidak. Pasti deskripsi sedikit, menjelaskan sedikit latar belakang judul itu. Kemudian masuk ke identifikasi masalah, kesimpulan sedikit, dan menentukan. Hasil kesimpulan itu akan menentukan topiknya. Ini saja.
Tidak ada yang bisa beda. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah Romo. Iya, sudah Romo. Nah, kalau bekerja mengembang ke sana kemari itu di luar tanggung jawab dosen ya. Itu tanggung jawab pribadi. Nanti kemarin ada 1, 2, 3 orang seperti itu. Saya bilang, saya WA saja, saya WA seperti ini, Romo WA. Lantas siklus ke depan Bapak Ibu Guru mau kerja apa kalau Bapak Guru mau kerja apa kalau sudah sampai pada aksi? Karena ini berkelanjutan sepanjang 6 siklus. Kalau yang kemarin pedagogi itu hanya 4 siklus, jadi gampang. Hari ini buat sebaik mungkin, Romo bersedia membaca, kerja. Itu yang kesekian. Yang terakhir, Bapak Ibu Guru, ini kan ada batas waktu, terutama tes akhir modul. Jika sampai jam malam 11 Bapak Ibu Guru belum menyelesaikan tugas itu, maka kerjakan dulu tes akhir modul. Tapi ini Romo ajar saja, tapi sebenarnya tidak boleh. Hanya bahwa kalau saya yakin bahwa Bapak Ibu Guru tidak mungkin sampai jam. Kemarin kilat saja kemarin. Jam 9 kemarin tadi malam sudah selesai semua. Romo punya jam 9 lewat. Pas Romo buku sudah 20 selesai. Maka saya tanya, saya punya ketua sekolah tinggi, bagaimana? Aduh teman, saya punya belum, saya punya sudah beres. Selesai. Jadi begitu. Ya, dalam arti bahwa memang ada kami kemarin duduk dosen banyak mengeluh soal kedisiplinan. Tapi saya katakan, saya punya 4 kelas ini saya tidak mengalami kesulitan. Karena semuanya tepat waktu. Kecuali mereka sulit baru sampaikan, itu kita bisa mengerti. Nah, tapi sepanjang saya memegang 4 kelas ini, saya tidak pernah tidur sampai jam 12 tidak. Batas jam 11 saya sudah tidur. Besok pagi saya buka ya dia sudah kirim, saya tinggal isi. Itu saja. Hanya saya sampaikan saya tidur, silahkan upload. Kesulitan kita dosen adalah ketika kita sibuk, belum menilai, kita tidak sampaikan kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa terus bertanya, kan punya nilai ini belum diperiksa. Seperti itu. Yang kedua, bahwa penilaian kita ini penting karena menentukan mahasiswa remedial atau tidak. Kalau kita sampai jam 11-12 baru kita isi, nanti mereka mau ikut remedial, dipaksa ikut modul berikut lagi, daftar di kelas berikut untuk ikut tes akhir modul. Maka saya katakan, kita jangan menuntut mahasiswa disiplin, tapi kita dosen tidak terbuka dan mahasiswa dan kita tidak disiplin kan sama saja. Ya banyak kelas yang tertunda luar biasa, ada sampai besok, ada yang besok baru selesaikan tugas KB ini. Saya hanya menyampaikan seperti Romo sampaikan. Romo tidak suka menunda pekerjaan hari ini sampai besok. Itu saya selesai. Itu berarti guru harus tahu mengerti sedikit. Nah itu dari Romo, ini sudah kurang 15 menit. Mungkin ada yang mengalami, silakan Bapak Mikael. Baik, terima kasih Romo, minta maaf saya telah banyak tanya. Tentang tes akhir modul. Kalau pada tes formatif kan ada kisi-kisinya, saya berpikir ini tes akhir modul lebih penting kalau ada kisi-kisi karena waktunya sangat singkat untuk kami kerjakan, belum kami cari lagi di modul segala macam. Kalau ada kisi-kisinya kami minta bantuan untuk di-share seperti itu. Atau mungkin masih menggunakan kisi-kisi yang lama. Terima kasih. Tidak, ini Bapak Guru, tes akhir modul itu dari panitia pusat yang sudah dimasukkan di dalam LMS.
bukan dari LPK. Dari dosen hanya itu tes formatif itu. Sedangkan tes akhir modul itu dari sana. Sudah ada di dalam LMS. Begitupun remedial sudah ada di dalam LMS dengan standar. Dia punya nilai 61 sampai sekian, dia kerja apa? Dia punya nilai 65 sampai 69, kerjanya apa? Ada semua di dalam remedial itu. Karena remedial yang dikerjakan untuk mencapai KKM yaitu 70. Supaya dia lulus nilai akhirnya. Meskipun dari depan kau 90, 100, tapi analisa materinya engkau jatuh tes modul akhir, tapi nilainya hanya 61, remedialnya hanya target kerja 70. Tetapi kalau semuanya berjalan bagus, nilainya dihitung dari seluruhnya. Hanya yang tidak dihitung adalah nilai pretest. Nilai pretest itu kan untuk mencari tahu bagaimana persiapan Bapak Ibu Guru memasuki modul yang Bapak Ibu Guru. Jadi dia tidak termasuk perhitungan nilai. Yang dihitung itu mulai dari resume sampai analisa, sampai dengan tes akhir modul. Jadi soal tes akhir modul itu adalah dari panitia pusat. Itu sebanyak pasti 12. Karena pretest 12 toh? Iya, 12. Nah, pretest itu biar kita kasih Bapak Ibu Guru biar nilai 100 juga tidak ada pengaruh untuk nilai yang lain. Tetapi pretest itu hanya mau menguji kemampuan bagaimana persiapan Bapak Ibu Guru terhadap modul yang akan Bapak Ibu geluti selama 3 hari. Yang diperhitung adalah akhirnya. Tes akhir modul. Dengan tes formatif. Tes formatif disusun oleh dosen, pengampu, sedangkan tes akhir modul dari panitia pusat. Tetapi kalau dibaca baik-baik, dia hanya sekitaran di dalam modul, dia tidak akan keluar. Maka kenapa Romo katakan kemarin, analisa materi, kenapa Romo tidak mau membatasi, tidak batas dari ini, tidak. Harus dibaca seluruhnya, supaya apa? Bapak Ibu membaca semua untuk membantu tes akhir modul itu. Begitu Bapak Ibu Guru. Jadi Pak Mikael, tidak ada, itu hanya apa? Dari panitia pusat yang sudah ada di dalam LMS. Begitu. Tidak apa-apa. Nilai paling besar kan di analisa materi, 35%, Bapak Ibu Guru. Mau dihitung. Kalau nilai dari resume, analisa materi, tes formatif sudah besar, masuk analisa materi besar, biar tes akhir modul dapat 50-40 dia masih bisa lulus. Pegang itu kerja baik itu analisa materi itu kena 35%. Kalau analisa materi hanya 70, kasihan. Nah, Bapak Ibu Guru. Ini Romo sampaikan memang. Kan sistem persentase kan ada tuh. Kemarin ada Bapak Ibu Guru, Romo, kenapa kami tes formatif ini kok hanya 33, hanya di nilai akhir. Saya bilang Ibu jangan dia punya nilai itu kan hitung persentase. Kalau sampai hitung persentase pasti jumlahnya sama dengan yang sebelah, gabung dari 2 nilai. Jadi hari ini harus kerja serius karena ini langkah awal untuk kedepannya. Tapi hari ini terlalu mudah untuk dikerjakan karena hanya tidak terdeskripsi kemudian identifikasi masalah. Jadi untuk kisi-kisinya tidak ada. Dan disiapkan di dalam LMS, tinggal Bapak Ibu Guru baca, tutup mata. Kalau kita dulu kan buang kertas nih. Tato di mana? Di situ. Oh, atau tidak tutup mata, berapa datang situ, sudah di B. Kalau malaikat yang tunjuk jari bisa benar, kalau setan yang tunjuk berarti kita nol semua. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu Guru, begitu hari ini. Mungkin ada yang mau tanya lagi.
Semakin kerja cepat, semakin istirahat baik. Saya supaya targetnya begini Bapak Ibu Guru. Ini kerja supaya jam 2 untuk Papua, jam 1 untuk Merauke, tugas itu harus selesai diupload. Sehingga ada waktu. Kan analisa ini tes akhir modul kan dibuka dari jam 2 waktu Jakarta. Jam 4 waktu Papua dan Maluku. Jam 3 waktu NTT Flores. Masih ada banyak waktu, sudah. Santai dulu, jam 5 baru saya kerja. Jam 5 saya bekerja. Sepanjang waktu itu saya membaca modul. Modul yang saya buat di dalam resume dengan analisa, saya tidak terlalu sulit. Tapi membaca modul yang belum saya baca. Materi yang saya baca. Seperti itu. Tetapi kalau modul materi yang saya sudah baca juga lupa, terpaksa baca ulang semua. Faktor usia juga nih Romo. Hah? Faktor usia juga ini ingatan mulai melemah ini. Nah, ya, tapi kalau dibaca terus-terus saya pikir tidak akan lupa. Dia akan muncul dengan sendirinya. Kan lebih banyak soal implementasi toh, tidak ambil lurus-lurus itu Bapak Ibu Guru toh soalnya. Lebih banyak itu. Makanya diajak untuk membuat refleksi itu menyangkut implementasi dari materi atau modul yang Bapak Ibu Guru baca, implementasinya. Seperti itu. Jadi itu punya target hari ini sampai jam sekian supaya ada waktu. Ketika orang buka jam 2 kan jam 2 Jakarta kan Merauke jam 4. Sana jam 3. Ah, sudahlah. Saya bilang sudah jam 6 baru saya kerja. Ah, sudah Merauke biasa jam 6. Di NTT Flores jam 7, jam 8. Yang penting bahwa harus sebelum jam 12 waktu Jakarta, jam 12, jam 2 waktu Papua, jam 1 waktu NTT, seluruh pekerjaan selesai. Tapi jangan tunda kerja karena pengalaman kemarin Romo di Jakarta itu di atas jam 9 jaringan bermasalah. Karena semua orang sudah pulang rumah dan masing-masing pegang HP dan pegang laptop. Di setiap sudut kota itu orang duduk pegang barang itu. Maka begitu banyak orang pakai, maka jaringan terganggu, lambat, lemot sekali. Seperti itu. Maka lihat situasi. Jadi begitu, Bapak Emilianus Tadubun, understand, Yes. Yes, I understand. Yes, benar. I understand. Understand, ya, understand, harus understand. Jadi kalau kita mengerti secara sempurna, understand, mengerti. Kalau kita jangan pisahkan kata itu, ya toh, under dan stand itu bahaya. Jadi gitu ya Bapak Ibu Guru. Itu saja yang Romo bisa kasih jelaskan. Kalau memang tidak mengerti atau mengalami kebingungan, silakan. Seperti beberapa kali yang dilakukan beberapa guru kepada Romo memberi penjelasan. Tapi Romo pikir hari ini pekerjaan yang sudah sejak awal modul pertama Ibu Guru buat. Tidak terlalu sulit. Romo minta supaya ada pendapat para ahli sedikitlah di deskripsi tema itu. Supaya memperkuat. Nah, begitu, itu saja dari Romo. Selamat bekerja. Oke. Kita punya target. Tetap semangat. Oke, Romo. Dengan sukses. Terima kasih, Pater. Oke, terima selamat. kasih. Selamat pagi. Selamat bekerja. Sudah di-share. Ya, Romo tutup sudah ya? Ya. Selamat ya. Oke. Selamat bekerja.